Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana dengan NIM 231404174. Di sini saya akan membuat video tentang opini techno-sociopreneurship. Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tidak hanya digunakan dalam dunia bisnis saja, teknologi juga memiliki potensi besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Nah, konsep techno-sociopreneurship itu muncul sebagai gabungan antara teknologi, kewirausahaan dan dampak sosial Ini bukan sekedar bisnis berbasis teknologi, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan solusi yang berdampak positif bagi masyarakat. Di Indonesia, techno-sociopreneurship itu semakin berkembang dengan hadirnya startup dan inovasi berbasis teknologi yang membantu masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi, para techno-sociopreneur mampu menciptakan bisnis yang berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi komunitas. Teknologi tidak hanya menjadi alat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, tetapi juga sebagai jembatan untuk menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai potensi maksimalnya, techno-sociopreneur di Indonesia harus melalui perjalanan panjang dan menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor seperti ketimpangan digital antar wilayah, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, dan kurangnya akses terhadap pendanaan menjadi penghalang utama bagi perkembangan sektor. Namun, dengan semangat inovasi dan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, techno-sociopreneurship di Indonesia bisa membawa dampak yang signifikan. Peran teknologi dalam kewirausahaan. Teknologi memainkan peran penting di dalam kewirausahaan sosial dengan berbagai cara yang tidak hanya memberikan solusi untuk masalah bisnis, tetapi juga memungkinkan perubahan sosial yang lebih besar. Nah, dalam konteks techno-sociopreneurship, teknologi dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses, serta memberikan solusi berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat luas. Berikut adalah beberapa peran penting teknologi dalam kewirausahaan. Yang pertama, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi teknologi, memungkinkan solusi yang lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Di sektor kesehatan, aplikasi seperti Halodoc dan Alodokter itu memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung ke rumah sakit, yang terutama itu berguna bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan. Nah, aplikasi ini juga memanfaatkan teknologi AI untuk memberikan diagnosis awal, mengurangi beban sistem kesehatan tradisional yang sering kali kekurangan tenaga medis. Di bidang transportasi, Gojek dan Grab tidak hanya menyediakan layanan transportasi yang lebih mudah dan efisien, tetapi juga membuka peluang kerja bagi ribuan ojek online, taksi, dan mitra pengusaha lainnya. Teknologi semacam ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi pengguna saja, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi mereka yang terlibat dalam ekosistem ini. Terus ada mendorong inklusi keuangan sektor keuangan di Indonesia. Nah, menghadapi tantangan besar terkait inklusi keuangan di mana sebagian besar
di mana sebagian besar penduduknya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Nah, teknologi vintage itu hadir sebagai solusi memungkinkan masyarakat yang tidak terlayani oleh bank itu untuk memperoleh akses ke layanan finansial atau platform seperti Kredivo, Marta, dan Investri. Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan pinjaman mikro, pendanaan, dan layanan lainnya yang membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Selain itu, vintage juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sebelumnya itu sulit dijangkau. Nah, dengan aplikasi seperti Ajai Bibit dan Bareksa, masyarakat itu dapat melakukan investasi saham atau reksadana dengan modal yang lebih kecil dan tanpa memerlukan pengetahuan finansial yang mendalam. Ada menyediakan pendidikan yang terjangkau. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan di Indonesia itu adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Teknologi itu hadir untuk menjembatani kesenjangan ini. Nah, platform e-learning seperti Ruang Kelas, Kelas Pintar, dan Zenius itu telah membuka kesempatan bagi jutaan siswa untuk mengakses pendidikan berkualitas. Nah, bahkan dari rumah mereka, teknologi ini juga itu memungkinkan pembelajaran berbasis video, webinar, dan berbagai media interaktif yang menjadi pendidikan lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, pendidikan bagi para guru juga menjadi perhatian penting. Nah, banyak platform yang menawarkan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk tenaga pengajar, seperti Kelas Pintar dan Guru Gembira yang memberikan kesempatan bagi guru untuk memperbaharui metode pengajaran mereka. Selanjutnya ada mengatasi permasalahan lingkungan. Masalah lingkungan semakin menjadi isu global yang mendesak. Nah, teknologi berperan penting dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk masalah lingkungan, seperti pengelolaan sampah, pengurangan polusi, dan konservasi energi. Contohnya adalah Waste2Change, sebuah startup yang menggunakan teknologi untuk mengelola sampah. Nah, secara lebih efektif dan ramah lingkungan, mereka itu memberikan solusi untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan industri, serta memperkenalkan konsep ekonomi sirkular di Indonesia. Nah, selain itu, banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi itu untuk menyediakan energi terbarukan. Solar Kita adalah contoh perusahaan yang menawarkan solusi pembangkit listrik tenaga surya yang dapat dipasang di rumah-rumah warga. Nah, memberikan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Tantangan dan peluang techno-sociopreneurship di Indonesia. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat, techno-sociopreneurship di Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus diatasi. Nah, di sini ada beberapa tantangan utama yang sering muncul, antara lain, yang pertama, kurangnya akses terhadap modal banyak. Startup sosial berbasis teknologi yang kesulitan untuk mendapatkan pendanaan awal. Nah, meskipun terdapat sejumlah lembaga yang menyediakan modal, ventura, dan pendanaan untuk perusahaan teknologi, namun tidak banyak yang fokus pada perusahaan yang berorientasi pada dampak sosial.
Nah, hal ini membuat para techno-sociopreneur harus mencari alternatif pendanaan lain seperti crowdfunding atau pendanaan dari hibah. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan lembaga internasional untuk menyediakan akses pendanaan yang lebih mudah bagi startup sosial. Yang kedua, ada rendahnya literasi digital dan teknologi. Nah, beberapa daerah di Indonesia, literasi digital dan teknologi itu masih rendah, yang menghambat adopsi teknologi baru. Hal ini menjadi masalah besar, terutama ketika banyak solusi berbasis teknologi yang diperkenalkan untuk mengatasi masalah sosial justru itu tidak dapat diakses oleh masyarakat di daerah terpencil. Nah, oleh karena itu, selain memperkenalkan teknologi baru, perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan literasi digital, terutama di kalangan masyarakat yang lebih. Selain memperkenalkan teknologi baru, perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan literasi digital, terutama di kalangan masyarakat yang lebih tua dan di daerah yang belum terjangkau oleh internet. Ketiga, ada regulasi yang belum sepenuhnya mendukung meskipun perkembangan techno-sociopreneurship di Indonesia. Ketiga, ada regulasi yang belum sepenuhnya mendukung meskipun perkembangan techno-sociopreneurship di Indonesia itu sangat pesat. Nah, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung. Nah, beberapa peraturan yang masih belum jelas, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi, penggunaan teknologi AI, dan regulasi vintage dapat membatasi ruang gerak bagi perusahaan yang ingin berinovasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan ekosistem techno-sociopreneurship. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Nah, beberapa peluang yang ada itu antara lain tumbuhnya pasar digital seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penggunaan internet dan smartphone. Indonesia itu memiliki potensi pasar yang besar untuk solusi berbasis teknologi. Nah, hal ini tuh membuka peluang bagi techno-sociopreneur untuk mengembangkan produk dan layanan yang dapat menjangkau lebih banyak orang. Terus ada dukungan dari pemerintah dan investor. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program telah memberikan dukungan terhadap perkembangan ekosistem startup. Nah, termasuk techno-sociopreneurship. Selain itu, semakin banyak investor yang tertarik pada sektor ini karena dampaknya yang tidak hanya menguntungkan secara finansial saja, tetapi juga sosial. Yaitu techno-sociopreneurship adalah sebuah konsep yang menjanjikan untuk membawa perubahan sosial itu melalui teknologi di Indonesia. Nah, perkembangan sektor ini sangat pesat dan memberikan berbagai manfaat di bidang pendidikan, kesehatan, inklusi keuangan, dan pengelolaan lingkungan. Nah, meskipun ada tantangan dalam hal akses modal, literasi digital, dan regulasi, peluang untuk mengembangkan techno-sociopreneurship di Indonesia itu tetap terbuka lebar dengan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, techno-sociopreneurship itu dapat menjadi kekuatan yang besar bahwa yang membawa perubahan positif bagi Indonesia. Nah, dukungan terhadap startup sosial berbasis teknologi itu akan membuka peluang bagi lebih banyak inovasi yang memberikan manfaat tidak hanya pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau perkembangan techno-sociopreneurship ini dengan mencari solusi bagi setiap tantangan yang ada.
agar Indonesia dapat menjadi contoh sukses bagi negara-negara lain dalam mengembangkan kewirausahaan sosial berbasis teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.